Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam, Mas. Mohon maaf mengganggu Pak Kades. Lagi ada kegiatan apa ini Pak Kades? Ini kami lagi rapat antara tokoh pemuda, tokoh agama, perwakilan perempuan, terus perangkat desa, BPD, orang koperasi dengan pihak perusahaan juga. Yang rutin kita laksanakan 1 bulan sekali. Nah, berarti Pak, dari acara rutin ini, dari pihak kepala desa dan perangkat desa sering ke perusahaan juga Pak ya? Iya. Jadi kadang kami yang silaturahim ke perusahaan dan kadang juga orang perusahaan yang silaturahim ke kantor desa kami seperti itu. Berarti inilah yang menjadi contoh bahwa dari pihak perusahaan dan perangkat desa dan desa Sukamulya ini bersinergi dengan baik Pak. Boleh nih Pak, saya ngikutin kegiatan. Boleh Mas, boleh. Ini, Pak. Silahkan ikuti kegiatan kami. Siap, terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini adalah acara rutinitas bulanan kita pemerintah Desa Sukamulya dengan pihak perusahaan PT Sinarmas dan dengan pihak koperasi yang sebagai bapak angkat daripada petani sawit yang ada di Desa Sukamulya sebagai kepengurusan sawit daripada plasma Desa Sukamulya. Adapun keperluan rutin bulanan ini adalah untuk bekerja sama ataupun bertukar pendapat apabila ada kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan atau mampu dilaksanakan. Untuk menyingkat waktu, kami memberikan waktu kepada kepala desa untuk menyampaikan keadaan dan apa yang akan diprogramkan di pemerintah Desa Sukamulya pada bulan ini dan bulan depannya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang hadir di musyawarah ini, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan rutin kita setiap bulan yaitu antara pemerintah desa Sukamulya dengan pihak perusahaan Sinar Emas Group yang diwakili oleh Sulim Estate pada pagi hari ini. Seperti biasa perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa misalnya desa kita, Desa Sukamulya, selalu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah desa kita. Kenapa bisa bersinergi? Yang pertama, pihak perusahaan ini sangat membantu kegiatan ataupun pembangunan yang ada di Desa Sukamulya melalui programnya yang bernama CSR. Salah satunya adalah bantuan untuk guru SD, terus dari pihak kesehatan yaitu untuk balita, belum lagi bantuan yang berupa alat berat yaitu untuk beder jalan-jalan yang ada di Desa Sukamulya. Ditambah lagi setiap kita ada keluhan untuk warga kita yaitu untuk rujuk ke rumah sakit, kita selalu dibantu oleh perusahaan melalui programnya yaitu ambulan gratis seperti itu. Jadi nanti akan kita sampaikan kepada Bapak pimpinan perusahaan Sulit Estate atau Sinar Emas Group yang mewakili bahwasanya ada permasalahan-permasalahan atau usulan-usulan kami yang nanti akan kita sampaikan untuk program CSR-nya. Seperti warga kami memerlukan sebagian memerlukan yaitu bedah rumah. Jadi bedah rumah ini yang perlu disentuh lagi oleh perusahaan. Selain itu ada program yaitu untuk Karang Taruna kami, bantuan alat-alat olahraga dan bantuan untuk kegiatan-kegiatan hari besar agama. Jadi yang kami harapkan selanjutnya bantuan dari
pihak perusahaan. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu penyampaian dari Bapak Kepala Desa, dan kami berikan waktu kepada Bapak Pimpinan Perusahaan dan mewakili untuk menyampaikan program yang disambut sesuai dengan anggaran dan kegiatan dari perusahaan ke masyarakat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukamulia, Bapak Sekdes, pengurus koperasi, ibu-ibu dan perangkat desa lainnya. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan agenda rutin, yaitu rapat dalam rangka koordinasi dan silaturahmi untuk kemajuan Desa Sukamulia khususnya dan lingkungan di sekitar perusahaan pada umumnya. Seperti yang disampaikan Pak Kades, pihak perusahaan selalu siap untuk bersinergi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh pemerintah desa terutama, sehingga tidak saling tumpang tindih programnya. Jadi harapannya setiap bulan kita tetap terus menjalin hubungan ini, terus untuk saling berkoordinasi apa-apa program-program kita yang sudah jalan dan apa-apa yang akan kita laksanakan berikutnya. Lebih fokus lagi, kita sama-sama membuat suatu program untuk di bulan April ini, apa-apa saja yang menjadi target-target kita, kemudian nanti kita evaluasi kembali, begitu seterusnya. Harapannya program-program yang kita buat ini kita sama-sama mendukung, kita sama-sama melaksanakan, sehingga terjalin hubungan yang erat antara masyarakat seputar kebun khususnya Desa Sukamulia dengan pihak perusahaan. Kami selalu siap untuk membantu dan menjalin komunikasi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini, Pak Sekdes. Waktu dan tempat kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, dan mungkin ada usulan ataupun dari koperasi yang mewakili mengenai tentang plasma kita ataupun sawit petani yang swadaya, supaya hasil dan kualitas sawit kita ini juga sesuai dengan apa itu yang diminta oleh pabrik. Waktu dan tempat kami persilakan dari operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang kami berikan pada kami. Kami dari perwakilan koperasi ada bersinergi dengan petani sawit khususnya yang ada di Desa Sukamulia, termasuk dari lingkungan petani mandiri. Kami selalu bekerjasama baik dalam kualitas maupun dalam menangani masalah yang lainnya. Selama ini kita ada hal-hal yang sangat bagus untuk kegiatan-kegiatan kami ini, yaitu berkoordinasi dengan kami rapat rutin tadi untuk memecahkan dan memberi solusi program-program yang sudah dilaksanakan oleh desa, biar kami diimplementasi ke koperasi. Selama ini sangat berhubungan dengan baik antara pihak koperasi dan desa, bisa berjalin dengan bagus. Alhamdulillah, untuk kedepannya tahun depan mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Apabila ada hal-hal yang kira-kiranya bisa perusahaan koperasi membantu, akan kami bantu dengan sesuai dengan KDRT koperasi kami ini. Jadi alhamdulillah kami rutin tiap bulan kami memberikan bantuan kepada desa agar bisa ikut membantu sumbangsih untuk membantu kelancaran dan pembangunan Desa Sukamulia. Itu aja bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kesilapan dari kami atas nama koperasi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan satu kali lagi kesempatan pada ibu PKK yang wanita, mungkin ada usulan atau apa yang bisa dibantu oleh perusahaan ataupun dibantu oleh
khusus pasukan Siman Jaya. Terima kasih dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin pada hari ini, siang ini, rapat kita anggap selesai, dan beberapa aturan rapat telah kita buatkan berita acaranya yang kemudian nanti akan kita tanda tangani bersama-sama. Dan akhir kalam dari saya, mohon izin lebih berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Israwadi. Saya merupakan salah satu manajer di Perkebunan Sinarmas Group yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Seroyan Tengah. Tugas saya sehari-hari sebagai manajer di kebun atau estate, yang mana mengelola perkebunan dari sisi agronominya. Kemudian dari sisi lain-lain, kami juga harus selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang diberikan oleh perusahaan kepada kami. Seperti dengan adanya masyarakat seputar kebun, kita harus selalu bersinergi untuk membangun keakraban, untuk membangun masyarakat di seputar kebun, sehingga tidak ada kesenjangan antara masyarakat di perusahaan dengan masyarakat seputar kebun. Salah satu dalam program CSR. Perusahaan kita wajib hukumnya sesuai dengan aturan pemerintah melaksanakan CSR untuk desa-desa binaan ataupun desa-desa di wilayah seputar perkebunan di Sinarmas Group. Itu sudah merupakan kewajiban. Untuk menjalin itu supaya kita bisa bersinergi, kita bisa klub dalam artian antara program pemerintah desa dan program dari perusahaan tidak saling tumpang tindih. Makanya di dalam hal ini saya sebagai seorang manajer selalu berusaha untuk menjalin silaturahmi. Tujuannya agar komunikasi kita tidak putus. Jadi selama ini kami dengan desa seputar kebun, terutama misalnya Desa Sukamulya, kita selalu bersinergi, kita selalu berkomunikasi. Kadang-kadang saya diundang sama kepala desa, baik itu dalam rangka musyawarah desa ataupun musyawarah pembangunan desa seperti Musrembang Des. Kemudian kadang-kadang juga Pak Kades kita undang juga karena ada sesuatu dan lain hal yang terkait dengan permasalahan antara desa dan permasalahan kebun, sehingga permasalahan itu tidak mencuat keluar, sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama. Terkadang pun tanpa diundang Pak Kades datang sendiri. Nah, datang Pak Kades sendiri bersilaturahmi, meminta bantuan kepada pihak perusahaan. Selama itu bisa kita bantu, ya alhamdulillah kita bisa bantu. Kalau misalnya itu belum kita bisa bantu, kita berkomunikasi, kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan antara masyarakat desa dengan pihak perusahaan, sehingga permasalahan di desa itu seminimal mungkin bisa kita tekan, sehingga antara perusahaan dan masyarakat tidak terjadi gesekan karena sama-sama menjaga hubungan baik, terutama dalam hal ini berkomunikasi. Kenapa komunikasi itu sangat penting? Ya karena salah satu permasalahan-permasalahan kadang kita lihat karena kurangnya komunikasi, sehingga di beberapa perusahaan di luar kita, bahkan mungkin di seputar kita sendiri pun ada yang bermasalah dengan masyarakat seputar karena itu tadi komunikasi kita kurang. Kalau di sini kita alhamdulillah komunikasi terjalin sangat erat. Jadi kadang Pak Kades telepon, kadang WA, kadang tiba-tiba datang tanpa ada memberi kabar. Begitu juga saya kadang-kadang seperti itu. Karena kebetulan juga wilayah saya berada di seputaran kebun, di seputaran Desa Sukamulya. Artinya Desa Sukamulya ini berada di tengah-tengah kawasan yang saya kelola secara agronomi. Betul Pak, sama. Jadi tidak ada beda karena kita mengelola kebun, kita juga harus mengelola masyarakat seputar kebun agar tidak terjadi kesenjangan tadi yang kita takutkan. Kan nanti karena terjadi kesenjangan maka akan terjadi polemik yang mungkin arahnya bisa jadi ke kriminal. Itu yang kita jaga. Kalau yang kecil-kecil hampir tidak ada Pak kalau di sini. Iya Pak, hampir tidak ada. Ya paling misalnya mereka pinjam alat berat, mungkin agak terlambat sedikit, mungkin itulah. Atau di hari kering
ada debu, kadang kita ya alat kita masih belum waktunya karena masih dipakai, ya mungkin itu yang agak sedikit lah mereka, ya itu saja sih karena debu. Tapi kita rutin, baru-baru ini juga kita mengadakan penyiraman jalan sehingga debu tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu masyarakat yang ada di seputar jalan. Pak, harapan kami dari perusahaan yang pertama yang sangat penting sekali, marilah kita selalu menjaga hubungan baik, terutama komunikasi, karena dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang erat, harapannya semua permasalahan bisa dapat diselesaikan. Yang kedua, kita tetap menjaga yang namanya koordinasi. Di dalam hal ini kita sering melakukan rapat-rapat rutin, entah itu rapat bulanan, terkadang juga Pak Kades main ke tempat kami juga main ke tempat Pak Kades. Begitu juga dengan pengurus-pengurus koperasi yang ada di lingkungan Desa Sukamulia dan perusahaan. Silaturahmi wajib hukumnya selain komunikasi. Harapan kami untuk generasi kita, khususnya di Desa Sukamulia, bahwasanya lahan kami yaitu LU1 dan LU2 yang sudah kita plasmakan dan bapak angkat kita adalah Sinar Mas Group. Harapan kami ini nanti bisa dilanjutkan karena umur sawit ini cuma sekitar 25 tahun, supaya kedepannya anak-anak kami ini masih menikmati yang namanya plasma, bisa menikmati pekerjaan. Jadi warga kami, anak-anak kami nanti tidak harus bekerja keluar desa, cukup di dalam desa, kerja di plasma yang dibantu oleh pihak perusahaan. Jadi itu harapan kami. Terus bantuan-bantuan seperti pendidikan gratis sampai S1 dari perusahaan ini kami harapkan diutamakan warga di sekitar perusahaan, program itu. Jadi anak-anak kami nanti bisa kuliah, apalagi anak-anak yang nggak mampu, sehingga kedepannya bisa mengabdi ke desa, bisa kerja di perusahaan yang ada di wilayah desa kami. Pemirsa, sekarang saya berada di salah satu potensi dari Desa Sukamulia, yaitu peternakan ayam, Pak. Ayam betul. Nah, bisa dijelaskan sedikit, Pak, tentang ternak ayam yang ada di Desa Sukamulia ini, Pak? Jadi di Desa Sukamulia, warga kami selain menjadi petani atau pekebun kelapa sawit, warga kami sebagai pekerja di perusahaan, ada juga warga kami sebagai peternak. Kali ini yang kita kunjungi adalah salah satu peternak ayam potong, Pak Marji. Lokasinya di RT 11, dan di sini warga kami ada sekitar 8 kandang yang mempunyai usaha ayam potong. Ini beliau petani dan peternaknya ayam potong tersebut. Nah, kira-kira Pak, untuk ternak ayam yang ada di sini ada berapa ekor, Pak? Kira-kira? Minimal untuk peternakan ayam potong ini sekitar 2.000 ekor. 2.000 ekor, Pak, ya? Itu minimal. Ada yang isinya hampir 4.000 ekor. 1.000 ekor. Nah, jadi ini saya bisa langsung bertanya sama beliau, Pak. Dengan Pak siapa? Marji. Pak Marji. Pak, dari tahun berapa Bapak mengelola peternakan ayam ini di Desa Sukamulia ini, Pak? 2020 sampai 2022, Pak, ya? Iya. Sukacitanya mengelola kandang ayam ini apa, Pak? Sukanya apa? Ya sukanya ya itu Pak, buat istilahnya itu untuk tambah modal, tambah penghasilan. Peternakan ayam ini juga ada perhatian juga nggak, Pak, dari pemerintah serta perusahaan yang ada di sini, Pak? Jadi untuk peternakan ayam kami yang ada di desa ini, kami bekerja dengan pihak ketiga, yaitu dari perusahaan yang dari luar. Mulai dari pakan, terus bibit sampai pengambilan itu dari perusahaan. Jadi petani ini cuma menyiapkan kandang dan begitu. tenaga kerjanya. Betul. Nah, terus Pak,
untuk panennya itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Pak? Untuk panennya itu maksimal 35 hari. 35 hari. 30 hari pun sudah bisa kita. Sudah bisa. Nah, Iya. untuk omset sendiri, Pak, dari ternak ayam yang ada di Desa Sukamulya ini, kalau boleh tahu berapa kira-kira, Pak? Kalau keuntungan, Iya. keuntungan yang pasti itu jelas dari kotoran. Karena kotorannya ini kita manfaatkan untuk pupuk, Oke. untuk pupuk perkebunan kelapa sawit. Ini keuntungan yang jelas. Yang jelas. Oke. Yang kedua yaitu dari dagingnya. Hmm. Kapasitas 2000 ini bisa 19 juta bersihnya. 19 juta itu bersih, Oke, Pak ya? bersihnya. Oke. Kadang bisa turun sampai 5 juta. Tergantung harga daging seperti itu. Harga daging. Pas harga daging naik, Oke. alhamdulillah untuk penghasilan juga naik. Oke. Tapi pas harga daging turun, Oke. kita ikut turun. Tapi kalau nyatanya di usaha peternakan ayam ini rata-rata menghasilkan. Hasilkan. Nah, berarti dari ternak ayam ini, dari ayamnya dan juga sampai kotoran mungkin, Pak ya, Iya, itu semua menghasilkan. menghasilkan. Dan ini mungkin salah satu yang menjadi omset atau pemasukan di Desa Sukamulya, Pak ya. Benar. Ya, pemirsa, nah, apakah Anda tertarik dengan usaha ternak ayam? Nah, kita lihat contoh dari ternak ayam yang ada di Desa Sukamulya. Pak, kalau boleh tahu, Pak, ini sebagai contoh untuk desa yang lain maupun pengusaha yang lain yang ingin ternak ayam. Nah, di Desa Sukamulya ini kerjasama dari pakan, bibit, dan lain-lain itu dengan perusahaan apa, Pak? Kalau boleh tahu kita, Pak. Jadi peternak kami ini melalui pemerintah desa Pemerintah desa. kita hubungkan atau kita bekerja sama melalui pemerintah desa dengan PT Bintang Terang PT Bintang Terang. dari Sampit. Dari Jadi sana. mulai dari PPL-nya semuanya itu kita dibina. Bahkan petani tidak mempunyai resiko. Peternak ini tidak mempunyai resiko untuk peternak ayam. Karena mulai dari nol sampai panen kita dibina oleh PT Bintang Terang. Harga kontrak itu 40. 20.250 rupiah. Kecil loh. Ya, terus itu ya harga kontrak. Kalau harga kandang yang lihat pasarnya
Kalau pasarnya itu apa itu harganya itu ya naik ya naik. Ada premi juga Ya, biasanya. iya. Kalau harga kandang itu nyampe apa itu 25, 26 itu dapat premi. Malah besar preminya dari harga kandang daripada kontrak. Sudah ada 4 tahunan lebih nih. Oh, tapi dari sekian lama itu menguntungkan enggak? Ya alhamdulillah. Oh, ada. Yang kemarin itu dapat 18. 12 juta. Ya, Sekali panen. kemarin itu dapat 6 juta. Pas lagi nipis nanti. Iya, masalahnya itu sampai 36 hari anunya panennya yang dapat 18 itu kan 31 hari. Habis. 31 hari itu udah habis. Ya itu kalau panennya itu ya cepat ya masih ada Untung. jajannya ya untung. Kalau enggak Tapi ya kalau habis untuk 35 makan. ke atas ya jamin. Mas Divani, Iya, Pak. nah, tadi kita udah melihat peternakan ayam kampung. Tidak kalah pentingnya, jadi warga kami ada yang mempunyai usaha peternakan sapi. Peternakan sapi. Oke, peternakan sapi yang ada di Desa Sukamulya. Contohnya adalah Mbah Mardi. Oke. Beliau ini adalah peternak sapi yang sapinya kurang lebih 15 ekor. Ini yang ada di belakang. Jadi sapinya ini, Mas, kalau siang diliarkan. Karena alam kita ini kan banyak sekali rumput-rumput dan yang lainnya. Oke, jadi kalau siang itu diliarkan, kalau malam itu di kandang masih lagi dikasih makan. Seperti itu. Oh. Kalau 1 ekor harganya 15 juta tinggal kalikan, Mas. Oh, iya betul. Ini penghasilan warga kami yang sangat luar biasa. Berarti Pak, sebenarnya Pak Kardi, Mbah Mardi. Mardi Oke. yang menjaga atau Beliau sebagai peternak. peternak Oke, sapinya. peternak sapi. Jadi, nah, Oke. apakah di tempat ini saja Pak dilepaskan atau ada tempat yang lain juga? Bergantian. Bergantian. Oke, gantian. Hari ini bisa di sini, besok bisa di sebelah sana. Seperti itu. Jadi sapi-sapi ini yang gemuk-gemuk seperti itu. Ini luas kok sampai sana. Oh, sampai belakang Pak. Oke. Jadi ini nanti sampai sana, nanti kan balik sini lagi, sini kan sudah tuh. Ini rata-rata umur berapa ini Mbah? Sapinya ini, Pak? Ya ini rata-rata sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan, Mbah. Pemirsa, ini adalah salah satu potensi dari Desa Sukamulya. Tadi ada peternakan ayam, nah sekarang peternakan sapi. Jadi ini adalah yang sangat bagus pendapatan untuk Desa Sukamulya. Selain itu, Mas, Oke. jadi desa tahun ini Oke. menganggarkan 12 ekor sapi juga, Mas. 12 ekor. Itu program wajib Oke. 20% dari dana desa Oke. untuk ketahanan pangan. Jadi nanti sapi-sapi itu akan dipelihara oleh warga yang tidak bekerja Oke. sebagai pemasukan. Nanti ada bagi hasilnya masuk ke BUMDes desa. 12 ekor itu berarti dari kecil, Pak ya? Udah
Udah penggemukan. Udah Jadi kita programnya penggemukan. Jadi nanti 1 tahun kita jual, modalnya berapa, keuntungan berapa bagi 2. Warga menerima 50%, masuk ke BUMDes 50%. Dan ini akan kita tingkatkan. Melihat potensi alam yang ada di desa. Rumput seperti ini. Jalan 1 meter aja udah rumput. Pemirsa, tadi kita keliling di Desa Sukamulya bersama Pak Kades. Nah, sekarang ini di belakang ada yang namanya hutan lindung milik Desa Sukamulya. Pak Kades, apa sih keistimewaan dari hutan ini bagi Desa Sukamulya ini, Pak Kades? Jadi seperti ini, Mas. Ini, Pak. Bahwasannya tanah kami ini semuanya udah kebutuhan. Ditanami sawit, rata-rata sawit, atau karet seperti itu. Jadi kami menginginkan desa itu mempunyai hutan untuk kesenjangan kestabilan hidup di masyarakat seperti itu. Nah, di sini ada hutan kami, luasnya kurang lebih 2 hektar. Dan di dalamnya ini ada satwa-satwa, ya, termasuk monyet dan burung dan yang lain. Hutan ini, Pak Kades. Jadi ini kita pertahankan hutan ini menjadi hutan lindung milik desa seperti itu. Harapan kami untuk kedepannya bahwa hutan ini tetap kita pertahankan seperti ini. Ya. Terus untuk dari dinas terkait, kami mohon seperti apa hutan ini bisa kita bina menjadi tempat yang enak, yang sejuk, ya, untuk kita bersantai ketika kita lelah bekerja. Ini harapan kami seperti itu. Nah, dari hutan ini Pak Kades, kira-kira potensi apa? Wisata kah? Ataukah yang lain, Pak Kades? Kalau harapan kami, hutan ini menjadi potensi wisata. Potensi wisata? Nah, misalnya Pak Kades? Seperti harapan kami hutan desa seperti itu. Hutan desa untuk wisata. Dan sebelahnya sini ini kan ada tanah kas desa kami. Di sini nanti bisa kita buatkan kolam renang harapan kami. Jadi sebagian anak-anak itu yang hobinya di kolam renang bisa bermain di sebelah sini. Yang seneng wisata ala desa itu nanti biar santai-santai di dalam hutan ini. Di dalam hutan ini, Pak Kades. Berarti ini masuk ke dalam Desa Sukamulya, sebelum masuk akan disuguhkan dengan wisata-wisata alam yang ada di Sukamulya. Mantap, Pak Kades. Semangat pokoknya, Pak Kades. Siap. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu hutan lindung yang ada di Desa Sukamulya. Nah, harapan kita, Pak Kades sendiri pun, semoga ke depan ada perhatian yang khusus bagi pemerintah untuk Desa Sukamulya ini, terutama destinasi wisata tersebut. Mas Wani, selama beberapa hari ini kru rombongan dari Sampit sudah berkunjung ke Desa Sukamulya. Ini kunjungan yang terakhir, yaitu di pos Satgas PPKM berbasis mikro Desa Sukamulya. Jadi pos kami ini pas di pintu gerbang masuk ke desa. Jadi ada petugas kami yang kita gilir untuk menjaga pos ini. Beliau-beliau ini adalah Satgas Lismar kami. Satgas kami yang hanya akan kita gilir dua orang. Selain
Posko Satgas PPKM berbasis mikro. Jadi tugas beliau adalah untuk mengawasi keamanan desa, supaya desa kami menjadi aman, tentram, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Siap. Nah, terima kasih Pak Kades. Beberapa hari ini saya sudah diajak keliling yang di desa Sukamulya. Potensi apa yang ada di sini saya sudah mengetahuinya. Nah, mungkin saya bersama teman-teman pamit pulang Pak Kades. Karena saya sudah mengetahui apa saja yang ada di desa Sukamulya ini Pak Kades. Mohon izin Pak Kades, semoga ke depan kita bertemu lagi Pak Kades. Insya Allah. Iya, Terima Pak kasih Mas beserta rombongan atas kunjungan ke desa kami. Mudah-mudahan berkat kunjungan Mas dan kru bisa membawa untuk peningkatan desa kami. Amin Pak Kades. Dalam membangun desa. Siap. Selama berkunjung di desa ini, ada kurang lebihnya, saya atas nama kepala desa dan warga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kedatangan ke desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seroja. Terima kasih banyak Pak Kades. Nah, pemirsa, ini perjalanan terakhir kita di desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama saya Dewani dalam program acara Salam dari Desa. Pak Kades, saya pamit Pak Kades. Saya pulang dulu ke Sampit Pak Kades. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin Pak Kades. Ya, terima kasih banyak Pak Kades. Pak, mohon izin Pak pamit Pak. Terima kasih Pak. Pak, mohon izin pamit Pak. Pak, mohon izin pulang dulu Pak ya. Selamat sampai tujuan lah. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Kades. Terima kasih. Pak. Pemirsa, alhamdulillah sekarang saya hampir 7 hari keliling di desa Sukamulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Minta maaf, saya bersama kru kalau dalam penyampaiannya ada yang tidak jelas. Sampai jumpa di program Salam dari Desa di desa selanjutnya.